tertidur di dalam kelas, sehingga dia tidak mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Akbar, silakan duduk Akbar. Gimana Akbar? Sudah istirahatnya? Sudah, Bu. Sudah. Dan makan? Sudah. Oke, jadi kita bisa berbincang-bincang hari ini, bisa berdiskusi. Bisa, Bu. Bisa mulai ya kita diskusinya. Oke. Akbar, tadi pada saat jam pelajaran itu Akbar tidur ya? Iya, Bu. Saya tadi tidur di kelas karena saya ngantuk. Oh, jadi Akbar ngantuk. Memang sih sebenarnya kebanyakan kalau orang yang ngantuk pasti tertidur ya. Nah, masalahnya tapi memang bukan si Akbar aja yang sering kalau mengalami masalah tidur di kelas. Ibu pun pernah mengalami hal yang sama. Ya, Bu. Saya minta maaf karena saya sudah tidur di kelas saat pelajaran Ibu tadi. Oke, tidak apa-apa Akbar. Tapi kita sekarang kita cari solusi ya masalah ini. Baik, Bu. Oke. Akbar, pasti kamu memiliki alasan kenapa kamu bisa tertidur di kelas pada saat jam pelajaran itu, ya. Nah, kalau boleh Ibu tahu, apa alasan Akbar kenapa bisa tertidur di kelas pada saat jam pelajaran? Saya lelah, Bu, dan mengantuk karena saya semalam main game sampai jam 11 malam. Waduh, jadi Akbar semalam tidurnya larut ya main game. Nah, kalau seperti itu, Ibu bisa menanyakan apakah Akbar masih ingat mengenai kesepakatan yang sudah Akbar buat bersama teman-teman di kelas? Masih, Bu. Kalau masih, coba Akbar sebutkan apa saja kesepakatan yang sudah dibuat. Mendengarkan penjelasan guru. Oh, Tidak boleh makan di kelas. ya. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Menjaga kebersihan. Iya. Mengerjakan PR atau tugas sekolah. Saling menghargai. Nah, sekarang tidur di kelas itu apakah melanggar kesepakatan kelas atau sudah bisa mendengarkan? Kalau Akbar tidur bisa tidak mendengarkan Ibu sudah menjelaskan? Tidak, Bu. Tidak kan? Nah, dengan seperti itu Akbar sudah tertidur, tapi Akbar sudah mendapatkan kesenangan karena sudah tertidur, sudah hilang rasa ngantuknya. Iya, Iya, Bu. senang kan? Sudah tertidur. Ya, tapi malah tertidur itu di kelas melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi kira-kira Akbar, langkah-langkah apa sih yang bisa Akbar lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa? Mantap, Bu. Jadi baiknya saya tidak akan lagi, Bu, main game larut malam dan akan tidur lebih awal, dan di sekolah tidak bisa tidur di kelas lagi dan ngantuk. Ya, jadi Akbar bisa lebih tidur awal ya, nantinya di rumah. Nah, selain itu Akbar, Ibu pengen tahu, Akbar kira-kira mau nggak sih jadi orang yang sukses? Mau, Bu. Mau ya. Nah, kalau mau jadi orang yang sukses, yang pasti Akbar kesepakatan kelas yang ada baik di kelas maupun di sekolah ini Akbar taati, Akbar laksanakan ya. Terus jangan lagi lakukan hal seperti tadi, jangan lagi tidur di kelas pada saat jam pelajaran ya. Jadi aktif aja ya, Nak, ya. Bisa Akbar? Bisa, Bu. Oke. Kalau begitu jangan diulangi lagi ya tadi. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, kalau bisa silahkan. Kalau sudah selesai kita bincang-bincangnya, Akbar boleh kembali ke kelas. Baik, Bu. Saya pergi dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Pratama, kelas 83.
saya melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan kelas, yaitu tidur di kelas saat jam pelajaran. Saya tidak dimarahi dan tidak diberikan hukuman oleh Ibu Rosita. Saya hanya ditanyai alasan tentang kenapa saya tidur di kelas dan diminta untuk mencari solusi tentang kesalahan yang saya buat. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Ibu Rosita, sehingga saya mendapatkan solusi tentang kesalahan yang saya buat dan untuk memperbaiki diri saya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firda, tadi Bu dengar dari ketua kelas Firda bertengkar ya sama Veronica. Iya Bu, habisnya saya kesel sih Kenapa Firda kesel? karena Veronica mencontek tugas yang saya sudah kerjakan, bukan hanya PR saja Bu. Oh begitu, wajar sih kalau Firda mau kesal sama si Veronica dan marah ya. Jika posisi ibu sama seperti sama si Firda, ibu pun akan merasa kesal sama Firda, sama si Veronica. Iya Bu, Oke, lalu tadi apa yang kamu lakukan terhadap Veronica? saya marah-marah Bu, saya maki-maki si Veronica. Tanpa sadar saya menggebrak meja Bu. Waduh ya, tapi kalau begitu kalau Firda marah-marah seperti itu pasti ada alasannya ya. Apa alasannya? Iya Bu, masa saya harus diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan tugasnya, tapi Veronica menconteknya, dia tidak mau berusaha sendiri. Oh wajar saja ya, wajarlah kalau merasa kesal dan marah. Kalau kamu tidak rela ya pekerjaan kamu itu dicontoh atau dicontek begitu saja oleh Veronica. Ibu sih sangat menghargai apa yang Firda lakukan, tindakan yang Firda lakukan, karena Firda tidak sampai berbuat buruk, tidak sampai melukai atau menghajar atau memukul si Veronica ya. Sekarang coba Firda pikirkan ya, tindakan yang sampai marah-marah, menggebrak meja, terus apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang ada? Tidak Bu. Nah, kalau menurut keyakinan kelas, menurut Firda, apa yang sudah dilanggar dari keyakinan kelas yang ada itu? Saling menghormati antar teman Bu. Oke, menghormati antar teman ya. Nah, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak sih? Menurut Firda? Penting Bu. Nah, kalau jika menurut Firda itu penting, apa yang harusnya sebaiknya pada saat itu Firda lakukan pada saat marah-marah itu? Tetap harus bersabar Bu. Nah, kamu bersedia memperbaiki kesalahan itu? Bersedia Bu. Oke, jadi apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua yang sudah terjadi? Saya harus lebih bersabar dan menahan diri saat ada teman yang mencontek. Saya akan melaporkan kepada guru mapel atau kepada wali kelas saya. Oke, jadi kalau seperti itu sudah paham ya, tepat sekali yang sudah harus kita lakukan untuk kedepannya ya. Tepat sekali tindakan kamu, Firda. Kalau begitu tetap semangat ya. Nah, sekarang kalau kamu sudah bisa lebih redam lagi emosinya, boleh silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Di sana ya, Firda ya.